Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini saya Jihan Fadila akan menjelaskan mengenai teks biografi. Nah, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Sebelumnya, kalian pernah mendengar biografi milik siapa? Apakah mungkin Presiden Soekarno, Presiden B.J. Habibie, Sultan Agung, atau R.A. Kartini? Nah, jadi di sini kita akan membahas biografi, apa itu biografi, dan kenapa kalian harus mempelajari biografi ini. Biografi berasal dari kata bio dan graf, yang mana bio artinya hidup, sedangkan graf artinya adalah tulisan. Berarti tulisannya hidup? Bukan. Maksudnya adalah biografi merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang. Jadi tulisannya itu berisi tentang peristiwa atau kejadian tokoh penting atau seseorang. Di dalam biografi itu biasanya menceritakan tentang orang yang sukses, peneliti, atau tokoh yang memiliki jabatan yang berpengaruh terhadap masyarakat banyak, atau juga tentang idola, artis, dan selebritis. Nah, di dalamnya biasanya berisi tentang karya, pencapaian, dan juga prestasi-prestasi mereka. Kemudian ternyata biografi itu ada yang ditulis oleh orang lain dan ada juga yang ditulis oleh dirinya sendiri. Ini berbeda dengan artis ya. Jadi misalnya ada biografi tentang Insinyur Soekarno. Oh, berarti yang nulis misalnya saya ataupun orang lain. Nah, yang autobiografi itu adalah biografinya ditulis oleh dirinya sendiri. Jadi, misalnya ada biografi tentang saya, kemudian saya sendiri yang menulisnya. Kemudian di dalam biografi itu biasanya ada hal-hal yang diceritakan. Yang pertama yaitu data pribadi tokoh, dimulai dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, kemudian sekolah, dan juga riwayat pekerjaan. Data yang kedua yaitu mengenai hubungan dengan kerabat keluarga ataupun teman. Jadi nanti biasanya dituliskan tokoh tersebut. Nama orang tuanya siapa, kalau misalnya sudah menikah, maka nama pasangannya siapa, anaknya siapa saja, dan lain-lain. Atau misalnya pernah memiliki guru atau teman yang berpengaruh dalam kehidupan atau pencapaiannya, maka akan dituliskan. Hal ketiga yang dituliskan adalah prinsip hidup, cita-cita, dan perjuangan. Nah, ini mulai ke dalam peristiwa yang dialami oleh tokoh. Jadi prinsip hidup dari tokohnya itu apa aja sih? Apakah memang dari kecil tokoh tersebut memiliki prinsip hidup yang disiplin, pantang menyerah, dan lain-lain. Kemudian hal yang keempat yang dituliskan adalah hasil perjuangan yang telah dan belum tercapai. Jadi perjuangan apa yang sudah dicapai oleh tokoh dan mungkin perjuangan yang belum dicapai oleh tokoh tapi sedang diusahakan, itu juga boleh dituliskan. Kemudian hal kelima yang dituliskan adalah karya atau prestasi yang dikenang atau dipakai hingga saat ini. Contohnya, sampai sekarang kita memakai listrik. Hayo, siapa penemu listrik? Selanjutnya, kita akan membicarakan bentuk biografi. Jadi, tadi saya sudah bilang bahwa biografi adalah hidup dan graf adalah tulisan. Nah, yang berarti yang akan kita bahas itu adalah yang berbentuk tulisannya ya, bukan riwayat hidup seseorang yang mungkin diangkat dalam video, drama, ataupun film. Nah, bentuk dari biografi itu bisa berupa beberapa baris kalimat saja, tapi juga bisa berupa satu buku. Contoh dari yang beberapa baris yang bisa kalian temukan di buku, di laman internet, atau di dalam buku paket.
Biasanya di dalam buku paket sudah dituliskan beberapa contoh dari biografi. Contohnya ada biografi dari B.J. Habibie dan lain-lain. Kemudian ada juga biografi, tadi ya yang berupa buku. Jadi satu buku itu berisi tentang riwayat hidup seseorang. Contohnya adalah Chairul Tanjung si anak singkong. Kalian pasti pernah mendengar buku tersebut ya. Jadi di dalam buku tersebut itu menceritakan tentang tokohnya, yakni si Pak Chairul Tanjung. Selanjutnya, biografi itu ternyata ada yang berupa fiksi dan ada juga yang berupa non-fiksi. Loh, bukannya biografi itu biasanya menceritakan tentang kehidupan seseorang yang harusnya itu berdasarkan fakta? Jadi gini, kadang biografi itu memang menyesuaikan dengan penulisnya. Jadi kalau misalnya penulisnya itu ingin mengungkapkan perjalanan hidupnya, tetapi sambil disisipi oleh nama samaran mungkin atau kejadian-kejadian fiktif lainnya, itu boleh. Tapi intinya tentang perjalanan hidupnya. Contoh ya yang berupa fiksi adalah novel Laskar Pelangi yang isinya tentang kehidupan masa kecilnya Andrea Hirata. Jadi di sini Andrea Hirata itu menuliskan biografinya ke dalam sebuah novel yang tentu saja novel itu berupa fiksi. Ada juga buku Negeri Lima Menara yang mana novel Lima Negeri Menara ini ternyata adalah biografi dari Ahmad Fuadi. Jadi, kenapa sih kalian harus membahas atau mempelajari tentang biografi? Nah, yang pertama tentu saja karena kita harus mencari motivasi dengan membaca biografi. Nah, dengan itu akan muncul kesadaran bahwa kalian itu harus belajar lebih rajin dan menjadi orang yang sukses. Amin. Kemudian tentu saja yang kedua adalah memberikan inspirasi. Ketika pengalaman hidup kita masih kurang karena mungkin kalian masih muda, maka kita akan membaca pengalaman hidup orang lain. Dari pengalaman hidup orang lain tersebut kita bisa mengambil hikmahnya. Kita bisa mengambil pelajaran dan juga menjadi inspirasi kita bahwa ternyata kesuksesan itu tidak didapatkan secara instan, tapi butuh perjuangan. Sekarang kita akan membahas mengenai strukturnya. Struktur dari biografi itu ada 3. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi itu berisi tentang latar belakang, kejadian atau peristiwa penting yang akan menggiring pembaca kepada peristiwa-peristiwa selanjutnya. Jadi di dalam orientasi ini berisi tentang informasi siapa, kapan, di mana, dan bagaimana peristiwa yang akan diceritakan. Kemudian yang kedua adalah peristiwa penting atau important event atau record of events. Di dalam kejadian-kejadian penting ini berisi tentang peristiwa-peristiwa yang diceritakan secara kronologis. Kronologis itu adalah penceritaannya sesuai urutan waktu. Jadi urut ya dari awal sampai ke akhir. Kemudian struktur yang ketiga adalah reorientasi. Di struktur yang ketiga ini sebenarnya boleh ada, boleh tidak. Jadi sifatnya itu opsional. Ada biografi yang menuliskan bagian reorientasinya, tapi ada juga yang tidak menuliskan reorientasinya. Apa sih reorientasi itu? Nah, jadi reorientasi itu adalah pernyataan simpulan atau komentar evaluasi tentang peristiwa-peristiwa yang sudah dibahas tadi. Misalnya dari tokoh tersebut kita menceritakan atau kita menuliskan apa sih yang bisa kita dapat dari tokoh tersebut. Menyimpulkan kejadian penting yang telah dialami oleh tokoh itu, kita tuliskan ulang di bagian bawahnya. Nah, jadi itu tadi pembahasan saya mengenai biografi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.